Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddiq li lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wa ali. Ya Fattah ya Mujib Kumal Arif bijahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Saya hormati, saya muliakan para sahabat jamaah Majlis Latiful Hadar, khusus kepada pimpinan Majlis Ustaz Asep dan juga kepada orang tua kita Bapak Haji Edi. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, diberikan umur, diberikan keberkahan, diberikan kekuatan untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya Allah. Juga para bapak-bapak jemaah hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang baik, dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kebaikan kepada kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat kita di dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Malam hari ini kita masih membahas seputar doa ya. Namun seperti biasa sebelum memasuki kajian kita kirim surah Al-Fatihah kepada Sayyidina Guru kepada Nabi Indonesia saya hayatullah. Ila anqal Qala al-Qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi fi kitabi Maraqil Zulfi Haqiqatu dzikri munadatullahi ta'ala bima yuridu min jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin wa min al-qada'i radul bala'i bi du'a fa huwa sababun lidzalika wastijlabun li rahmatil maula kama inna tursa sababun لرد السهم ودعاء سلاح المؤمنين. فإذا كان العبد دائم الذكر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى حفظه ذلك من جميع المكاره. إذا جاءه ضرر أو مكروه من أحد من المخلوقين منعته الملائكة صدت في وجهه ولا يزال محفوظا من جميع الجهات إلا من جهة الفوق فإن القضاء والقدر نزلان. فإذا نزل القضاء والقدر أسلمته الملائكة. Ini masih seputar doa, ya. Karena kemarin kita membahas doa itu memiliki rukun, memiliki sebab, memiliki waktu, ya. Yang mana rukun daripada doa itu adalah hudurul qalbi, hatinya hadir, kemudian juga
merendahkan diri di hadapan Allah, merengek di hadapan Allah, di hadapan Allah, ya, khusyuk, ya. Kemudian juga waktu yang yang paling bagus, paling tepat dalam untuk berdoa itu di waktu sahur malam, di malam hari, di sepertiga akhir malam, ya. Itu waktu yang paling tepat. Bukan berarti waktu yang lain yang tepat, ya. Dan juga sebab daripada doa kita bisa sampai kepada Allah adalah sholawat kepada Nabi. Jadi dianjurkan untuk sebelum berdoa itu baca sholawat dulu, sholawat supaya doa tadi sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini Al-Mu'allif Al-Alwi mengutip perkataan seorang ulama yang bernama Qadhi Abu Bakr Ibnu Arabi atau terkenal dengan Imam Ibnu Arabi dalam kitab Maraqisul. Beliau mengatakan bahwa hakikatul zikri munadatullah, katanya. Hakikatnya kita berzikir itu adalah memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir ini kan memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan kita memanggil Allah? Kita berzikir lima yuridu bil jami'in fa'atin. Enggak ada tujuan lain kita ketika berzikir memanggil Allah itu ingin apa? Mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan. Ya. Ataupun di dalam doa tersebut, ya, di dalam kita berzikir memanggil Allah yang kita panjatkan dapatnya mudharatin, yaitu supaya dijaga dari mara bahaya. Doa kita paling begitu, ya, pengennya dapat kebaikan jauh dari bahaya. Iya. Wamin qadai radul bala bidwa, dan memang ya di antara ya apa namanya qada, ya qadar itu ya di antara qadanya Allah ya yaitu radul bala bidwa. Jadi yang namanya bala bencana ini bisa ditolak dengan doa. Jadi kalau dalam ilmu tauhid ini qada dan qadar itu ya ketentuan Allah itu ada yang sifatnya ya sudah tidak bisa dirubah, ya, namanya masalah qada mubrah. Ada juga yang satunya qada mu'allaq. Mu'allaq itu ya yang masih bisa dirubah, gitu ya, masih bisa dirubah. Apa yang bisa merubah ketentuan Allah tersebut? Yaitu doa. Gitu, ya. Jadi doa ini bisa merubah sesuatu ya daripada ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena sebagaimana ya, karena doa ini adalah senjatanya orang mukmin, ya kan? Doa ini senjatanya orang mukmin. Ya. Sebagaimana doa ini bisa menjaga kita dari mara bahaya, ya, seperti halnya apa namanya perisai ataupun tameng ini bisa menjaga seseorang dari apa namanya anak panah. Ya. Jadi doa ini sebagai perisainya kita, menjaga kita dari mara bahaya. Ya. Karena kita nggak tahu di mana dan kapan bahaya itu datang. Ya, tapi kalau kita suka berdoa sama Allah, ini bakal dijaga. Karena doa itu tadi perisainya kita, orang mukmin, ya, penjaganya kita, senjatanya kita dalam menolak arah bahaya. Makanya di sini kata beliau, "Bainakan al-abdu daima dzikri wa du'a wa tadarrung ila Allah Ta'ala hatibahu dzalika min jami'il makarim." Jadi kalau ada seorang hamba, ya, dia senantiasa berzikir,
berdoa, kemudian mengingat Allah, ya, memohon kepada Allah, maka kata beliau orang tersebut akan dijaga, ya, dengan doa-doa tersebut, dengan zikir-zikir tersebut dari segala makarih, hal-hal yang tidak diinginkan. Perisai penting doa itu, ya, jangan dianggap sepele, ya, jangan dianggap sepele, jangan, ya. Faida jauh dorarun atau makruh min ahadin minal makhlukin manasul malaika. Kalau memang mara bahaya tadi datangnya dari makhluk, ya, itu makhluk kasat mata, makhluk apa lagi? Ya, yang nyata, gitu kan, kasat mata ya juri, jin dan lain sebagainya. Jadi ketika mara bahaya datang dari makhluk-makhluk tersebut, kalau orang tadi sering berdoa, berzikir, maka akan dilindungi oleh malaikat. Ya, maka akan dilindungi oleh malaikat. Jadi orang yang berzikir, sering berdoa ini masa hidupnya aman, ya, aman. Gitu. Penting zikirnya ini jangan salah niat, biar dikatakan orang sakti. Nah, karena kita begitu tuh, ya. Teman berzikir, suka berzikir, tujuannya, niatnya biar dikatain orang sakti. Sakti apanya? Ya. Jadi yang sakti itu doa, zikirnya, bukan orangnya, ya. Sakti orangnya, dari mana sakti? Sakti kali, ya. Gitu. Wasaddat biwajhi, wasaddat biwajhi. Jadi malaikat ini jaga orang tersebut di depan. Jadi kalau ada bahaya di depan itu udah ada malaikat yang jaga. Ya. Kalau orang suka berzikir, suka berdoa, ini intinya nggak ada ruginya kita berzikir, berdoa ini nggak ada rugi. Ya, gitu. Tenang aja, jangan khawatir. Ya. Jangan mencari kesaktian melalui zikir. Jangan. Ya, karena memang fungsinya zikir itu menjaga, bukan berarti kita jadi orang sakti, bukan. Yang hebat itu bukan kitanya yang zikir, tapi zikirnya, doanya yang hebat. Ya, jangan merasa diri ini sudah hebat, ahli zikir, ahli doa, jangan. Ya, ujungnya aku orang sakti, ujungnya aku wali nikah, bahaya ini. Ya. Sakti bukan kitanya, bukan orangnya, tapi doa, zikir yang kita panjatkan itu yang sakti. Ya, karena doa ini kata Nabi kan silahul mukmin, senjata. Ya, senjatanya orang mukmin. Orang perang kalau mau punya senjata bisa dikatain hebat? Enggak. Iya. Konyol namanya itu. Orang enggak bawa senjata. Ini orang konyol, ya. Yang hebat tapi senjatanya gitu. Nah, yang hebat berarti doanya, zikirnya. Bala yazalu mahfuzan min jami'il jihad. Maka orang tersebut akan senantiasa terjaga dari segala arah. Ya, depan, belakang, kanan, kiri, ya, gitu. Terkecuali memang dari arah atas, gitu ya. Karena yang namanya kodarnya Allah ini turun dari atas. Ya, rezeki kita turun dari atas. Ya, kemudian naiknya amal kita ya ke atas. Jalurnya jalur atas. Ya. Kemudian juga dicabutnya ruh kita ke atas. Tidak ada penghalang dari arah atas yang bisa dihalangi, gitu ya. Yang dijaganya dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Atas, ya, plong, ya, dan juga bawah, ya. Sebagian para ulama mengatakan dari bawah juga nggak ada penjagaan, gitu ya. Jadi kalau kita sering berdoa, senantiasa berdoa, akan dijaga dari arah depan, arah belakang, arah kanan dan kiri. Ya, dari mara bahaya yang datang dari arah-arah tersebut. Ya.
kecuali memang dari arah atas, gitu ya. Kemudian di sini dikatakan ya, gitu. Kenapa di arah atas ini nggak bisa dijaga, ya? Karena memang Nabi pernah berkata, ya, qala alaihi salatu wassalam, la yazalu du'a wal bala yaqtatilani yaumil qiyamah. Jadi karena doa ini terangkat ke arah atas, kemudian kodok-kodaknya Allah, gitu kan, termasuk di situ juga mara bahaya. Ketentuan Allah itu mara bahaya turun dari atas. Nah, di arah tersebutlah antara doa dan mara bahaya ini perang. Jadi doa kita ke atas, mara bahaya yang turun dari atas, saling bertemu dan berperang, kata Nabi. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dari arah atas itu doa, antara doa dan mara bahaya yang turun ini akan terus berperang. Ya kalau seandainya doa yang menang, ya mara bahayanya terpental, gak bakal nyampe ke kita. Ya. Tapi kalau seandainya mara bahaya yang menang, ya, mengalahkan doa kita, ya kita mau nggak mau bisa ngapa-ngapain, dapat mara bahaya tersebut. Ya. Gitu. Jadi doa, walaupun ya doa ini kepastiannya kita nggak tahu diterima atau tidak, tapi jangan pernah berputus asa. Terus berdoa dan terus berprasangka baik kepada Allah. Ya. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku akan aku kabulkan. Saya juga sudah menjelaskan kemarin ya, di kitab ini juga ada keterangannya kenapa doa itu, ya, doa ini ada 3 jenis, 3 macam, ya, gitu. Pertama doa yang memang diijabah, yang langsung diijabah, ya, doa orang-orang soleh, orang yang nggak punya dosa, para nabi, para rasul, ya, gitu. Dan kemudian juga doa, ya, kedua ini Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Nah, orang-orang kayak kita nih masih banyak dosa kan. Nah, makanya doa kenapa ini gak dikabul-kabulin nih? Nah, bisa jadi oleh Allah dijadikan sebagai pelebur dosa. Gitu. Ya. Kemudian juga doa kenapa belum diijabah juga? Ya. Kemungkinan ketiga apa? Doa tersebut Allah jadikan sebagai diangkatnya derajat. Gitu. Makanya jangan karena suuzon, ya, berprasangka buruk kepada Allah. Tetap berprasangka baik, doa kita pasti diterima. Ya, entah itu diterima dijadikan pelebur dosa, ya syukur alhamdulillah, benar ya? Ya. Entah itu dijadikan doa tersebut diterima oleh Allah, kemudian dijadikan sebagai diangkatnya derajat. Jadi tidak ada rugi dalam berdoa. Jadi terus panjatkan doa. Ya, dimanapun kita berdoa. Makanya Nabi ini sampai mengajarkan, ya, kepada kita di dalam keseharian kita ini, aktivitas kita harus selalu diawali dengan doa. Doa, benar nggak? Makan, ada doanya kan? Ada. Tidur, ada. masuk kamar mandi, ada. keluar rumah, ada. ya. Saking pentingnya apa? Doa. Peranan doa di dalam kehidupan kita ini sangat penting. Makanya jangan dianggap sepele. Ya, bahkan orang yang nggak mau berdoa, ya, Allah paling murka sama orang yang nggak mau berdoa. Ya, kata Nabi, qala alaihi salatu wassalam, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Kata Nabi, orang yang nggak mau minta sama Allah, yang nggak mau berdoa sama Allah, Allah benci sama orang begitu. Tandanya apa? Sombong orang itu. Iya, nggak mau minta sama Allah. Sombong. Ya. Makanya Allah paling benci sama orang yang nggak mau berdoa. Kalau orang sering berdoa, itu Allah paling depan. Berarti orang tersebut sadar diri dia ini hamba. Karena doa ini melambangkan kehambaan seseorang. Itu doa. Ya. Bahkan di sisi Allah ini hal yang paling mulia adalah doa. Yang paling
berharga di sisi Allah itu doa. Hanya jangan sampai kita meremehkan doa. Ya, bahkan kata Nabi ya, doa wal ibadah. Doa ini ibadah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, doa mukhul ibadah. Doa ini sumsumnya, intinya daripada ibadah. Gitu ya. Hanya jangan disepelekan doa ini ya. Luar biasa doa. Dan juga doa ini memiliki selain memiliki rukun juga memiliki syarat. Ya, syarat-syaratnya. Ya. Syarat di antara syarat doa ya itu pertama di sini disebutkan apa ini ya, di antara syarat berdoa ini ya, sebelum berdoa kita mendahulukan ya amal soleh. Apa amal soleh? Ya zikir. Makanya Sohibul Rotib ini mendahulukan zikir, ya kan? Habis itu selesai zikir kita tatibul Fatihah, baru ditutup doa yang dibaca sama Abah tadi. Gitu. Jadi didahulukan amal soleh. Di antara amal soleh ya zikir. Kemudian juga sedekah, puasa. Setelah kita sedekah nih, masih sedekah. Nah, kita berdoa tuh, ya berdoa sama Allah, minta ya Allah berkah daripada sedekah yang saya keluarkan. Saya mohon segala kesulitan di dalam kehidupan saya Engkau angkat. Boleh kita bertawasul kepada amal soleh kita sendiri, boleh. Ada yang melarang, ya. Gitu. Ya, ataupun sholat, setelah sholat sunnah gitu kan. Nah, setelah sholat sunnah kita baru memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga ya, jadi didahului oleh amal soleh. Amal soleh apa saja terserah. Ya. Yang intinya setelah kita beramal soleh, di situ waktu yang tepat juga untuk berdoa setelah beramal soleh. Ya. Kemudian di antara syarat daripada doa juga membaca sholawat kepada Nabi. Jadi sebelum kita memanjatkan doa, kita membaca sholawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena memang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ad-du'a mauqufun." Doa ini terhenti. Doa ini kan naik ke atas langit. Ini terhenti, ya, enggak sampai ke langit, enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yas'adu minhu syai', enggak nyampe sedikit pun. Jadi menggantung. Ya, kapan doa itu bisa langsung naik ke atas? Hatta yusalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tadi yang berdoa membaca sholawat kepada Nabi. Di antara syarat doa ini baca sholawat. Ya, diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Kita sering dengar kan kalau orang baca doa kiai-kiai itu pasti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhirin kan? Benar ya? Itu karena memang disitulah ya terangkatnya doa. Jangan ujuk-ujuk ya Allah, gitu kan? Ya, bukan. Itu ada sholawat dulu ya. Kunci. Jadi awali dengan sholawat sebelum berdoa. Dan di antara syarat berdoa juga doa lil walidain wal muslimin. Jadi sebelum kita ngedoain diri kita pribadi, ya, sebelum kita masuk ke inti doa untuk kita pribadi, dahulukan doa untuk kedua orang tua dan semua orang muslim. Ya, jangan egois. Ya, jangan egois. Langsung aja doa buat diri kita sendiri. Jangan. Doain dulu orang tua. Karena itu juga amal soleh, benar nggak? Doain orang tua itu amal soleh juga, bentuk bakti kita kepada orang. Doain dulu ya. Jadi gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usah banyak sholawatnya. Kalau nggak bisa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sholat untuk Nabi yang nggak usah banyak kalau nggak bisa. Udah cukup Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
kita awali dengan doa Allahumma ighfir Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal baru tuh baca doa buat kita pribadi. Mau minta apa? Duit, terserah. Mobil, mau minta istri 4, terserah. Kalau mampu itu juga. Intinya kita jangan egois, ya. Doain dulu orang tua, doain dulu orang-orang muslim. Ya memang banyak riwayat yang menyebutkan cara berdoa itu seperti itu. Mendahulukan doa untuk kedua orang dan semua orang muslim. Ya. Dan juga diantara syaratnya juga hati yang hadir, yang khusyuk, ya, yang kemana-mana mulut berdoa, hatinya ke pasar Sontiong, ya. Iya. Robinson, ya. Jadi antara syarat berdoa juga jangan sampai kita berdoa tapi masih suka melakukan maksiat. Gitu ya. Banyak minta sama Allah tapi permintaan Allah nggak pernah kita kerjakan. Benar gak? Banyak minta sama Allah tapi permintaan Allah, perintah Allah nggak pernah kita kerjakan. Ini benar gak? Hanya susah doa kita diijabah. Kenapa? Tadi nggak memenuhi syarat dengan doa kitanya. Ya, banyak doa sama Allah, banyak minta sama Allah, tapi kemauannya Allah, permintaannya Allah, perintah Allah nggak kita kerjakan. Lu jangan maksiat, lu harus selalu taat. Nah kita hanya yang bikin gara-gara, gitu kan? Jangan salahin Allah, doa kita nggak dijabah, kitanya yang bikin gara-gara. Banyak minta, banyak doa sama Allah, tapi ya maksiat jalan terus. Iya. Itu maksiat, makanya banyak-banyak istighfar, sebelum berdoa juga awalnya istighfar. Ya. Gitu. Ingat apa namanya maksiat dosa yang telah kita perbuat. Ya. Itu di antara syarat berdoa juga ya. Jangan sampai kita sering berdoa tapi maksiatnya jalan terus. Ya doanya sama Allah ya. Mungkin di cancel dulu gitu ya. Blacklist. Bukan di blacklist kata Wahyu. Berusaha kita menjauhkan diri daripada maksiat. Jangan sampai dengan sebab maksiat tersebut doa kita tidak diterima, nggak dijawab sama Allah. Dan di antara syarat doa ini ayatun mat'umuh halal, makanan, asupan makanan ini halal. Ya. Yang dijawab, yang cepat doanya dijawab. Salah satunya syaratnya itu makanan yang kita makan, asupan makanan dari hasil seperti apa? Apakah yang halal, apakah yang kalau yang halal, insya Allah cepat doa diijabah. Ya, karena Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Sa'ad, ya Sa'ad, abdik maka tustajab dakwatuk. Kata Nabi, Sa'ad, perbaiki asupan makananmu, maka doamu akan diijabah. Ini Nabi yang bilang. Jadi diperbaiki itu apa? Asupan makanan. Ya, cara mencarinya itu diperbaiki. Jangan sampai ada atau berkaitan dengan hal-hal yang ya, pengen doa diijabah tapi halal haram hantam, gitu kan? Begitu. Kita kan, benar kan? Itu ya. Dan juga di antara syarat berdoa ini ya syaratnya menghadap kiblat. Memang itu seperti itu ya hadapnya yang menghadap kiblat. Bukan berarti nggak boleh gitu belangi kiblat ya. Ini kalau memang memungkinkan untuk menghadap kiblat. Kemudian mengangkat tangannya, mengangkat tangan ke atas lah. Ya. Itu cara berdoa atau syarat-syarat berdoa ya, syarat berdoa. Wasama kiblat dua. Kenapa kita ketika berdoa mengangkat tangan ke atas langit?
Karena memang langit ini adalah kiblatnya doa, sebagaimana Ka'bah menjadi kiblatnya Sholat. sholat. Ya, jadi angkat tangan waktu berdoa. Angkat tangan ya, angkat tangannya. Karena dengan mengangkat tangan ini menandakan kita butuh. Orang minta gimana? Butuh. Ngadong. Orang minta gimana? Ngadong. Gini, angkat tangan. Iya. Gitu. Ya, orang minta ngomong begini ya harus bilang butuh, ya. Dia mau angkat tangan ya. Gitu. Jadi angkat tangan ya. Bahkan Nabi ini ketika berdoa sampai ya dalam riwayat ketika berdoa salah satu doa beliau yaitu doa setelah wudhu, kan ada doa setelah wudhu itu, sampai beliau mengangkat tangannya menadahkan wajahnya ke langit sampai kata para sahabat sorban yang beliau pakai terjatuh, kemudian ketiak beliau kelihatan, saking tingginya tangan beliau diangkat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad butuh sama Allah, bahwa menunjukkan Nabi Muhammad ini menghambakan diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Itu Nabi Muhammad. Gimana kita orang yang belepotan sama dosa? Ya, Nabi Muhammad ini orang yang jelas sudah. Ya, apa kata Allah? Allah ampuni kesalahan yang terdahulu dan yang akan datang. ya, soalnya tadi itu nggak punya dosa. Ya, tapi ini pelajaran buat kita. Ya. Nabi yang sebegitu luar biasa, tidak memiliki dosa, masih menunjukkan diri sebagai hamba-Nya Allah. Lantas bagaimana dengan kita orang yang suka Siap. ya, mungkin ini saja lah malam ini. Itu sebagian daripada syarat-syarat doa ya, syarat-syarat doa. Nanti ya setelah ini baru kita akan masuki daripada pembahasan zikir yang ada di dalam Waqif Al-Had. Pelan aja, nyantai aja. Ada yang mau juga, ya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.